Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kemarin mengenai XML. Kita lanjut ke dasar XML-nya. Dasar-dasar XML, nah di sini dokumen XML berisi teks ya, dan dapat dibuka dengan menggunakan berbagai program atau editor ya. Tools yang dibutuhkan untuk membangun XML diantaranya browser ya, yang mendukung XML. Kedua adalah text editornya mau Notepad, Dreamweaver ya, VI ataupun Visual Code ya, dan seterusnya. Ya, bebas, silakan. Nah, XML extension-nya biasanya adalah .xml ya. Ya, contoh di sini ada XML sederhana berisi tag person ya. Isinya adalah cita-cita itu value-nya ya. Pada person XML terdapat satu buah elemen tag yaitu person dan penutupnya ya. Sedangkan value-nya merupakan ya isi dari sebuah elemen tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita pelajari mengenai elemen, tag, dan karakter data. Ya, elemen itu dibatasi oleh start tag dan end tag. Ya, ada tag awal, tag akhir. Ya. Elemen konten, ya itu semua yang berada di antara start tag dan end tag. Ya, itu kontennya. Kemudian ada karakter data, yaitu karakter string termasuk spasi di dalamnya, yang berada di antara start tag dan end tag. Gitu ya. Nah, kita lihat. Di sini tadi ada elemen, itu terdiri dari start tag person dengan end tag person ya, slash person. Kemudian ada karakter data yaitu value ya dari mulai start dan end tag ya. Kemudian kalau elemen konten itu berarti semua data yang ada di antara start tag dan end tag ya. Tag sintak, tag di XML hampir mirip dengan tag yang ada di HTML ya. Tag dimulai dengan tanda kurang dari dan ditutup dengan menggunakan kurang dari slash ya. Kemudian kedua tag di atas ditutup dengan menggunakan tanda lebih dari ya, seperti ini. Nah, akan tetapi tidak seperti HTML, di XML kita mendefinisikan sendiri tagnya. Ya, contoh nama tagnya isinya value-nya Yasmin. Ya, tanggal, ya berisi tanggal. Pada XML, elemen yang tidak memiliki isi dinamakan elemen kosong, empty element. Ya, empty element bisa dimulai dengan tanda kurang dari dan ditutup dengan lebih dari. Ya. Misalnya pada HTML penulisan yang dilakukan adalah BR ya, HR itu untuk apa? Buka dengan BR HR input, namun penulisannya tersebut sama artinya dengan BR start end tag dan end tag ya. Kalau yang elemen kosong berarti itu tanpa penutup ya. Jadi langsung cara nulisnya adalah BR slash ya, itu merupakan elemen kosong. Ya, begitu juga di XML ya, empty element contohnya di sini adalah alamat. Alamatnya kosong berarti kita tagnya langsung tulis alamat slash lebih besar ya. Kemudian ada lagi elemen root ya. XML harusnya memiliki sebuah elemen root. Jadi harus ada root-nya ya. Tidak boleh ada elemen lain yang sejajar dengannya. Elemen root ini merupakan elemen yang terletak paling luar ya. Tidak memiliki parent. Ya. Dan elemen ini merupakan elemen pertama dalam suatu dokumen. Jadi ada root elemennya ya.
Kemudian ada lagi mix content. Nah, di sini adalah maksudnya di mana pada dalam elemen ya mengandung elemen dan data teks. Misalkan contoh di sini, bibliografi ya, ini root elemen. Kemudian mengandung ada kita jadikan ya name, first name itu ya, itu tag-tag, kemudian di bagian itu ada lagi teks ya. Was one of the first people to totally the first the name misalkan ya. Jadi mix content di sini, campuran ya. Di mana dalam sebuah elemen, dalam elemennya mengandung elemen dan data teks ya. Ada elemen name, ada teksnya juga. Gitu. Itu dinamakan mix content. Case sensitive. Nah, kemarin saya baca komentar-komentarnya atau tanggapannya, ada juga yang menambahkan memang tidak seperti HTML, XML ini memiliki sifat case sensitive. Jadi antara huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Ya. Contoh, person kecil semua akan berbeda dengan person besar semua. Ya. Kan tetapi di dalam pembuatan dokumen XML kita boleh menggunakan huruf besar semua atau sebaliknya. Ya. Hanya saja kita harus konsisten dengan penulisan tagnya gitu ya, agar tidak membingungkan. Kemudian tree-nya bagaimana XML ya? Ini sama halnya sih. Contoh root elemen ada person, kemudian di dalamnya name ya. Di dalam name ada first, last name, kemudian di sejajar ya. Dengan name itu ada profesi ya. Profesi, profesi, profesi. Parent and child ya. Di sini pada contoh sebelumnya ada person merupakan parent, sedangkan name dan profession ya adalah anaknya ya. Tapi tag name merupakan parent dari first name dan last name, jadi punya child lagi ya. Tag child yang berada pada level yang sama dinamakan sibling, saudara kandung ya. Jadi ini antara name dengan profesi adalah siblings ya, secara kandung karena sejajar, selevel ya. Root elemen, setiap dokumen XML memiliki satu elemen yang tidak memiliki parent. Nah, disebut root elemen tadi ya, sudah diulas. Contoh di sini root elemen adalah person. Person ini tidak mempunyai parent ya, tidak mempunyai siblings gitu. Nah, di bawahnya child-nya ada name, profesi, profesi, profesi. Jadi ini kita lihat root ya, elemen tree-nya seperti ini. Ya. Di dalam name itu ada first name, last name. Ya. Baru kemudian yang biru ini adalah value-nya, ya isinya. Kemudian ada lagi atribut. Nah, merupakan informasi tambahan mengenai elemen dan XML. Setiap tag XML boleh memiliki lebih dari satu atribut. Penggunaan atribut tidaklah mutlak, kita dapat menggunakannya jika kita menginginkannya. Ya. Penulisannya gimana? Dipisahkan dengan spasi dan nilainya diapit dengan petik 1 atau petik 2 ya. Quote single quote, double quotes. Contoh, person di sini ya, tagnya gendernya male. Itu menunjukkan atributnya. Ya. Jadi tidak dibuat juga, nggak masalah sebenarnya. Ini hanya atribut saja ya. Sama seperti HTML, di XML ini bisa menggunakan atau memberikan komentar ya. Jadi sama tagnya seperti HTML. Kurang dari tanda seru strip ini merupakan komentar ya, tutup. Definisinya ya, dokumen XML dimulai atau boleh juga tidak dengan deklarasi XML. Ini yang baik dan benar ya biasanya. Contoh XML version 1 encodingnya apa? Standalone yes. Baru ke datanya. Person, atributnya gender, isinya male, ya, baru value-nya. Naming rule. Nah, elemen XML harus mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, mengandung kata, angka, dan
karakter lainnya. Tidak boleh diawali dengan angka dan tanda baca, ya. 1% misalkan, tidak ya. Tidak boleh mengandung spasi gitu, dalam elemen ya. Elemen ada spasinya, tidak ada ya. Well form dokumen. Nah, maksudnya gimana? Setiap dokumen XML harus memiliki bentuk yang benar ya, well form. Ada beberapa aturan untuk membuat dokumen XML yang well form. Pertama, setiap tag harus ada penutupnya. Jadi kalau tag tidak ada penutup, itu dianggap tidak benar ya. Gitu. Setiap elemen beres bersarang, akan tetapi tidak boleh saling overlap. Ya, antara child dengan parent jelas ya, mana tutupnya, bukanya mana. Hanya boleh memiliki satu root elemen, atribut harus memiliki tanda kutip atau single atau dual ya, single atau double quotes. Ciri tag XML di sini pertama extensible ya, penulis bisa mendefinisikan tagnya ya tadi nama, tag nama ya. Tag XML secara berpasangan tadi ada start tag, end tag. Kan sensitif, huruf besar kecil ya. Ekstensinya adalah XML hanya boleh memiliki satu root ya. Tag XML hanya digunakan untuk membawa data, tidak untuk menampilkan data. Karena untuk menampilkannya butuh bahasa pemrograman lain. Contoh yang benar seperti ini, ya daftar mahasiswa ini root elemen ya tidak mempunyai sibling ya. Tapi di child-nya name dia sibling dengan nama. Kalau salah seperti ini, kita lihat salahnya apa? Ini adalah overlap antara name dengan nama ya. Name itu sudah ada tag baru lagi. Sementara name ditutup di sini. Ya, ini salah. Contoh ini yang benar. Daftar mahasiswa ya. Name, kemudian ini tidak ada saling overlap ya. Kemudian kalau ini yang salah, kita lihat ya. Mahasiswa pembuka dan penutup berbeda. Ya. NIM ini ada yang overlap. NIM besar, hurufnya juga sama ya. Mahasiswa, oh iya, posisi untuk overlap tadi ya. Antara NIM, nama sudah ada, NIM lagi tutup gitu. Oke, itu beberapa referensi yang saya gunakan. Semoga membantu mempelajari tentang XML ya. Sekian pertemuan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.